Assalamualaikum, selamat pagi anak-anak ibu yang hebat. Hari ini kita mulai belajar daring lagi. Anak-anak tetap semangat ya belajar di rumah. Ibu harap semuanya dalam keadaan sehat. Jangan lupa anak-anak banyak-banyak berlatih mandiri di rumah. Dan jika bertemu dengan soal atau materi yang belum paham, boleh loh anak-anak menghubungi ibu setiap waktu. Kapan saja bertanya, insya Allah akan ibu jawab. Hari ini kita akan belajar di tema 6, subtema 1, pembelajaran 3. Karena masih dalam kondisi khusus, maka muatan pelajaran yang akan kita pelajari hanya PPKN dan SPDP. Anak-anak semuanya sudah siap? Baiklah, kita mulai ya. Bismillahirrohmanirrohim. Untuk pembelajaran hari ini, tujuan pembelajarannya ada 2. Yang pertama, nanti karena hari ini anak-anak akan melihat video dari ibu, maka tujuannya adalah melalui tayangan video, nanti anak-anak dapat mengetahui kewajibannya sebagai anggota keluarga di rumah. Lalu, selain itu, anak-anak juga dapat mengetahui bentuk dan variasi pola irama dalam lagu. Baik anak-anak, kita akan mulai dari muatan pelajaran PPKN KD 3.2. Nah, anak-anak lihat, itu ada gambar apa ya anak-anak? Iya, betul sekali. Itu adalah gambar air. Kita akan membahas air sebagai sumber energi. Anak-anak masih ingat kan materi yang kemarin tentang sumber energi? Salah satunya ada sumber energi air. Air itu bisa digunakan untuk dimanfaatkan energinya. Contohnya, kita dalam melakukan kegiatan sehari-hari pasti merasa lelah. Kalau kita sudah lelah, maka kita butuh istirahat. Selain beristirahat, untuk mengembalikan energi, kita membutuhkan makanan dan minuman. Nah, utamanya yang hubungannya dengan minuman nih. Berarti minuman itu biasanya bahan dasarnya apa ya? Betul, air. Nah, air bisa bermanfaat untuk menambah energi dalam tubuh kita. Selain itu, manfaat air juga sangat banyak. Ada untuk apa saja ya? Coba anak-anak pikirkan di rumah. Nanti kita akan lakukan diskusi setelah tayangan video ini ya. Lalu selanjutnya, selain ada manfaatnya, ternyata ada masalah nih anak-anak tentang pencemaran air. Banyak air yang tercemar karena banyak sampah atau limbah yang dibuang di air. Itu menyebabkan airnya menjadi kotor. Selain kotor, air juga mengandung zat-zat yang berbahaya. Nah, air yang seperti itulah yang disebut tercemar. Anak-anak sudah pernah melihat pencemaran air ini belum ya? Apakah kalau di sekitar rumah masih ada orang yang membuang sampah di air? Contohnya di sungai atau selokan. Apakah hal-hal seperti itu baik dilakukan? Nanti kita bahas ya anak-anak. Baiklah, karena ada yang tercemar airnya, maka lama-kelamaan air yang tercemar itu tidak bisa kita gunakan. Lalu, kita harus menggunakan air yang bagaimana? Tentu saja air yang bersih. Nah, untuk mendapatkan air yang bersih, maka kita harus melestarikan air. Bagaimana caranya? Banyak loh anak-anak. Ada yang pertama misalnya merawat dan memelihara tanaman, lalu melakukan penghijauan, tentu saja tidak membuang sampah dan limbah ke sumber air, dan menggunakan air secukupnya saja. Anak-anak, tahu tidak menggunakan air yang secukupnya saja itu juga termasuk cara menghemat air loh. Nah, bagaimana cara-cara menghemat air di rumah? Anak-anak ada yang tahu? Kita akan bahas setelah yang ini. Tetap fokus dan konsentrasi.
Nah, ini anak-anak, ada beberapa cara yang bisa dilakukan untuk penghematan air di rumah. Di tayangan video ini sudah ada 6 cara yang bisa anak-anak lihat, baca, dan pahami sendiri. Tapi selain 6 cara ini, ada loh cara yang lainnya yang bisa kita lakukan untuk menghemat air di rumah. Kenapa sih kita harus menghemat air di rumah? Itu termasuk kewajiban kita sebagai anggota keluarga. Karena air itu sangat penting bagi kehidupan. Nanti kita akan membahas di diskusi yang akan Ibu lakukan di WA Group. Sekarang, selain 6 cara ini, cara-cara yang lebih mudah lagi bisa kita lakukan. Misalnya, dengan cara menghabiskan air minum yang sudah kita ambil. Lalu, ada lagi, apa ya kira-kira? Kita akan bahas nanti di diskusi. Kalau tubuh sudah segar, sudah bugar karena kebutuhan air dalam tubuh terpenuhi dari minum, maka kita bisa melakukan banyak hal. Salah satunya adalah memainkan musik. Siapa yang tidak suka musik? Musik itu bisa digunakan untuk menumbuhkan semangat loh. Nah, sekarang kita akan bahas tentang alat-alat musik yang tidak bernada. Hah? Ada ya Bu alat musik tidak bernada? Ada dong, namanya alat musik ritmis. Nah, alat musik ritmis itu dimainkan sesuai dengan irama lagu. Dia tidak ada nadanya dan biasanya digunakan untuk mengiringi saja. Nah, contoh-contohnya ada di situ, anak-anak bisa lihat. Ada yang namanya konga. Itu dimainkan dengan cara dipukul. Bentuknya seperti kendang tetapi dimainkan dengan cara diberdirikan. Lalu ada marakas. Marakas itu dimainkan dengan cara dikuyang-kuyang. Kemudian ada tamborin dengan cara dipukul. Ada triangle dengan cara dipukul juga. Nah, kalau yang ini anak-anak pasti sudah tahu. Kendang. Ya, kendang dimainkan dengan cara dipukul. Lalu drum. Dan ada tifa. Tifa itu alat musik tradisional Papua loh. Dan timpani. Lalu ada juga gong. Drum, tifa, timpani, dan gong juga dimainkan dengan cara dipukul. Kalau yang digambar itu, yang sedang bergerak-gerak itu, wanitanya itu memainkan alat musik apa ya? Coba anak-anak tebak. Baiklah anak-anak, demikian materi yang dapat Ibu sampaikan pada pembelajaran hari ini. Semoga semuanya materi yang telah Ibu berikan dapat anak-anak pahami dengan mudah. Apabila anak-anak menemukan sesuatu yang masih kurang paham, anak-anak boleh bertanya kepada Ibu melalui WA Group ataupun WA pribadi Ibu. Oke anak-anak, setelah ini kita akan melakukan diskusi sebentar dan dilanjutkan dengan evaluasi. Jadi anak-anak tetap aktif di WA ya. Baiklah, Ibu akhiri. Wassalamualaikum. Semangat anak-anak.